talking to? The girl who lives in my closet. And what's her name? Jody. It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Dengan saya Dev, dan inilah dia di Amityville Horror 2005. Berdasarkan kisah nyata dari sebuah kejadian yang dimulai pada tanggal 13 November tahun 1974, memperlihatkan seorang pria yang bernama Ronnie berada di ruang tengah mengisi peluru mempersiapkan senjatanya. Lalu berjalan dari kamar satu ke kamar lainnya, menghabisi satu persatu anggota keluarga di rumah itu. Korban terakhirnya adalah seorang anak perempuan bernama Jody yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Dengan kejam Ronnie menghabisi Jody dan film pun baru dimulai. Kejadian mengerikan itu menewaskan 6 anggota keluarganya. Setelahnya Ronnie datang ke sebuah bar, meminta pertolongan kepada para pengunjung, kemudian dilanjutkan ke pihak yang berwajib untuk menangani kasus ini. Ronnie ditahan demi keamanan. Menurut keterangannya, Ronnie mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara dari dalam rumah yang memerintahkannya untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya. 1 tahun setelah kejadian itu, memperlihatkan kehidupan George yang menjalin hubungan dengan Catherine, seorang janda dengan 3 anak yang bernama Billy, Michael, dan Chelsea. Biarpun begitu, Josh tak mempermasalahkannya. Ia mencintai mereka seperti halnya anak-anaknya sendiri. Pagi itu Josh pergi berkendara bersama Catherine menuju ke sebuah properti yang informasinya mereka dapatkan dari selembar surat kabar. Setibanya di lokasi, mereka mendapati sebuah rumah besar dengan harga yang terjangkau menarik minat Cat. Lalu segera turun dari mobil disambut oleh seorang agen properti bernama Edith. Berjalan masuk ke dalam rumah, Josh yang merupakan seorang kontraktor dibuat terpukau oleh barang-barang dan desain tata letak yang menurutnya rumah itu seharusnya bisa dihargai jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh Edith. Di lantai atas, Edith menyadari sebuah bayangan melintas di depan pintu, namun ia tak bergeming agar tidak membuat mereka takut dan menurunkan minat untuk membeli rumah itu. Di luar rumah, Edith mencoba jujur menceritakan perihal tragedi yang pernah terjadi di dalam rumah. Sebuah cerita masa lampau yang mereka pikir hanyalah bagian dari sejarah. Dengan harga murah dan properti mewah yang menjanjikan, mereka menyelesaikan pembayaran untuk segera memiliki rumah itu. Tak ingin berlama-lama, pada keesokan harinya mereka segera pindah dan menempati rumah baru. Malamnya, ketika sedang berada di perapian, Josh mendengar dan merasakan sesuatu berada di dekatnya. Lalu radio di dekatnya berbunyi, sesuatu menjadi membingungkan baginya. Ketika Josh menyadari bahwa radio itu tidaklah terhubung ke listrik. Tak ambil pusing, Josh kembali ke kamar menikmati malam pertama mereka di rumah itu bersama Catherine. Tiba-tiba Josh melihat seorang anak perempuan tergantung berada di hadapannya. Tentu saja penglihatan itu merusak suasana, membuat mereka menyelesaikan permainan lebih cepat. Paginya Catherine mulai menjalani aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kembali ke dalam rumah, Cat mendengar Chelsea sedang berbicara seorang diri, menanyakan keanehan itu kepada sang anak, yang mana menurut Chelsea ia sedang berbicara dengan seorang anak perempuan yang bernama Jody. Jody, sebuah nama anak perempuan yang tewas pada malam kejadian di rumah itu. Cat menanyakan lebih lanjut tentang Jody, namun anak itu memberi isyarat kepada Chelsea untuk diam dan tak memberitahu identitasnya. Di luar rumah, Josh sedang menyiapkan kayu bakar. Ketika itu Michael datang kepadanya dengan membawa sebuah besi yang menurutnya diambilnya dari ruang bawah tanah. Seketika Josh melarang Michael untuk kembali ke ruangan itu. Lalu menemui Catherine di dapur. Di sana mereka terlibat perbincangan tentang sebuah rencana untuk mempekerjakan babysitter untuk membantunya merawat anak-anak.
Tiba-tiba mereka teringat dengan Chelsea ketika mendengar suara gonggongan dari kejauhan. Seketika membuat mereka panik, lalu bergegas menuju ke sumber suara yang ternyata berasal dari sebuah gudang di pinggir danau. Dan Chelsea berada di sana dengan tingkah yang aneh yang menurutnya ia sedang menemani Jody melihat pemandangan danau. Josh telah merasakan suasana mencekam di sana, lalu mengunci pintu gudang untuk mencegah kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Malam itu Michael terbangun dari tidurnya mendapati beberapa mainan jatuh dengan sendirinya. Ia yang ketakutan mencoba membangunkan Billy untuk menemaninya pergi ke toilet. Tiba-tiba ia mendengar suara dari lubang ventilasi membuatnya semakin ketakutan. Berulang kali mencoba, Billy tak kunjung terbangun hingga pada akhirnya Michael memutuskan untuk pergi ke toilet seorang diri. Berjalan perlahan melalui setiap lorong, Michael mendapati pintu gudang yang ketika itu kembali terbuka. Hingga tibalah ia di toilet, Michael menyelesaikan hajatnya. Setelahnya ia mencoba menghidupkan keran, namun air tak kunjung mengalir. Dan tanpa disadarinya sesosok makhluk menyeramkan berada tepat di sampingnya. Lalu mendapati darah yang menetes di keran air. Mengejutkannya, membuatnya ketakutan, lalu secepat mungkin berlari kembali menuju ke kamarnya. Di ruang tengah beberapa jendela terbuka dan kursi di meja makan yang bergerak dengan sendirinya. Suara itu membuat Josh terbangun lalu beranjak berjalan memeriksa kamar anak-anaknya. Mendapati mereka telah tewas dengan dirinya berada di sana dan sebuah senjata yang kemudian ditembakkannya membuat Josh terbangun dari tidurnya. Ketika itu jam menunjukkan pukul 3.15 pagi. Josh melihat dari balik jendela dan mendapati pintu gudang telah terbuka dengan balon milik Chelsea keluar dari dalamnya. Seketika ia terpikir dengan Chelsea, membuatnya panik lalu bergegas pergi ke gudang. Di sana hanya terdapat Harry yang terus saja menggonggong, lalu tanpa pikir panjang Josh menyelam mencari Chelsea yang menurutnya berada di dalam air. Sekian lama mencari, Josh tak menemukan apapun di bawah air, lalu keluar menuju ke arah Harry yang masih saja menggonggong dan kali ini mengarah ke lantai atas rumahnya. Di sana Josh melihat Jody sedang bersama Chelsea menatap dingin ke arahnya dari balik jendela. Dengan panik, Josh segera menuju ke lantai atas dan ketika tiba di sana, betapa terkejutnya ia ketika melihat Chelsea sebenarnya sedang tertidur. Sebuah keanehan yang semakin membingungkannya terasa begitu nyata, membuat suasana semakin mencekam dirasakannya. Kemudian membuka pintu lemari, Josh mengambil sebuah boneka dan tanpa disadarinya di plafon tepat di atasnya, sesosok anak perempuan meronta berusaha melepaskan diri dari sebuah tangan yang menyekapnya. Ketika pagi, Josh berada di ruang bawah tanah bersama Harry yang terus menggali lantai di pojok ruangan yang masih menjadi misteri. Tak lama kemudian Catherine tiba di sana dan Josh menceritakan bahwa ia menemukan kunci gudang berada di kamar Billy. Dengan kata lain, Josh mencurigai bahwa Billy lah yang telah membuka pintu gudang. Pagi ini adalah hari ke-15 mereka menempati rumah itu. Di dapur, sebuah hiasan di kulkas bergerak dengan sendirinya dan mengukir sebuah kata tangkap dan habisi mereka. Ketika itu Catherine dikejutkan oleh sebuah pergerakan dari belakangnya dan melihat tulisan tersebut lalu pergi mencari Josh ke basement. Dan ketika kembali, Josh telah berada di dapur dengan tulisan di kulkas yang telah kembali teracak. Kejadian itu cukup membingungkannya, namun Catherine mencoba berpikir logis, mengira bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Malam itu babysitter yang mereka rencanakan tiba di rumah. Wanita itu bernama Lisa dan menurutnya ia sudah pernah bekerja di rumah ini untuk keluarga Devo dan kembali ke sini merupakan sesuatu yang menakutkan namun cukup menantang baginya. Lalu Josh pergi bersama Catherine menikmati makan malam berdua meninggalkan Lisa bersama anak-anak. Di kamar, Lisa menceritakan kepada Billy juga Michael tentang tragedi mencekam yang pernah terjadi di rumah ini. Sebuah cerita yang mengerikan untuk anak-anak seumuran mereka. Membawa mereka berjalan-jalan ke kamar Jody. Tak lama kemudian Chelsea tiba di sana, menyampaikan kepada Lisa pesan dari Jody yang mengatakan bahwa Lisa adalah seorang babysitter yang payah.
Lalu Lisa memasuki lemari tempat di mana Jody dihabisi pada malam itu. Tiba-tiba saja pintu lemari menutup dan terkunci dengan sendirinya. Mereka mencoba membukanya, namun usaha itu tidaklah berhasil. Dari belakang, Jody menyapanya dan sedikit bercerita tentang luka tembak yang ia derita, membuat Lisa ketakutan. Hingga Josh dan Catherine tiba di sana bersama petugas, segera mengamankan, membawa Lisa yang syok pergi ke rumah sakit. Setelahnya, Billy yang masih ketakutan mengatakan tentang cerita mengerikan yang didapatnya dari Lisa, membuat Josh tak nyaman, lalu meminta mereka untuk kembali beristirahat di kamar masing-masing. Di kamarnya, Chelsea bercerita kepada Catherine bahwa Jody adalah anak yang baik dan tak akan melukai siapapun. Namun menurutnya ada sosok jahat di dalam diri seorang pria yang tinggal di rumah ini, dan Jody tak menginginkannya berada di rumah. Kehadirannya hanya akan membuat Jody melakukan sesuatu yang jahat. Dari balik jendela, Catherine memperhatikan Josh yang sedang menyiapkan kayu bakar bersama Billy dan Michael. Malam harinya ketika berada di basement, Josh mendengar sebuah suara dari balik dinding yang memerintahkannya untuk menangkap dan menghabisi semua orang yang berada di rumah itu. Mendekati sumber suara, Josh berhalusinasi berada di sebuah ruangan, melihat darah mengalir di lantai dan dirinya yang sedang berada di atas meja. Penglihatan itu membuatnya mual, lalu Josh pergi berendam dan kembali mengalami halusinasi. Ketika itu ia merasakan seperti seseorang berusaha menariknya masuk ke dalam air. Josh tersadar ketika Catherine tiba di sana. Menyadari bahwa penglihatan itu mulai mengganggunya, kemudian Josh pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Namun dokter tak menemukan penyakit apapun pada Josh dan menyarankannya untuk pergi ke psikiater. Kembali ke rumah, Josh dikejutkan oleh boneka milik Chelsea yang terjatuh dari atas. Lalu menyadari bahwa Chelsea berada di atas atap memanggil Catherine tanpa rasa takut, membuat mereka panik dan dengan segera menyusul ke atas menyelamatkan Chelsea yang terus berjalan. Setibanya di atas, Chelsea mengatakan bahwa ia harus pergi menemui Jody, lalu melompat ke bawah bersamaan dengan Kate yang kemudian berhasil menangkapnya. Dilanjutkan oleh Josh yang sudah menunggu tepat di bawah mengamankan Chelsea ketika Kate mulai kelelahan. Setelahnya Kate memarahi Chelsea, meyakinkannya bahwa Jody tidaklah nyata. Namun Chelsea menyangkalnya, mengatakan bahwa Jody telah menjanjikannya untuk bertemu dengan sang ayah yang telah lama tewas. Catherine pergi ke gereja bertemu dengan pendeta, menceritakan kejadian aneh yang mereka rasakan beberapa hari belakangan, berharap sang pendeta dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Sebagai orang lama di sana, pendeta pun mengetahui cerita mistis yang beredar tentang sosok arwah jahat yang bersemayam di rumah mereka. Josh yang tampaknya kurang sehat berada di basement memutar video lama kebersamaan mereka. Saat itu ia menyadari keanehan lain ketika melihat wajah Billy berubah menjadi sangat menyeramkan. Hingga tanpa disadarinya, Josh tertidur di sofa. Malam hari, tepatnya pada pukul 3.15 pagi, lagi-lagi Josh terbangun karena beberapa suara aneh yang memintanya untuk menghabisi Catherine bersama anak-anaknya. Keluar dari basement, Josh mendapati beberapa pintu dan jendela telah terbuka. Lalu mengambil kapak, ia menuju ke gudang pinggir danau. Di sana Josh seperti melihat sesosok makhluk mendekat ke arahnya dan dengan spontan ia mengayunkan kapak memukuli sosok itu bertubi-tubi yang sebenarnya adalah Harry. Menyadari kesalahannya, Josh tampak begitu syok kemudian membersihkan bercak darah yang menodai lantai gudangnya. Paginya Kate mendatangi Josh di meja makan, mengatakan sesuatu yang aneh telah berulang kali terjadi dan menyarankan kepada Josh agar mereka segera berkemas dan pergi dari rumah ini. Namun Josh menolaknya. Ia tak menginginkan pergi meninggalkan semua yang mereka miliki di sana. Sesuatu yang tak biasa pada dirinya, Josh seperti bukanlah ia yang sebenarnya. Tak lama kemudian pendeta tiba di sana, memandangi boneka di pelukan Chelsea.
lalu mengungkap sebuah fakta yang menurutnya boneka itu sebenarnya telah terkubur bersama Jody di hari pemakamannya. Kemudian bersiap lalu memulai upacara pengusiran dan pensucian rumah, memohon keberkatan kepada Tuhan bagi mereka yang menempatinya. Ketika mulai memercikkan air, pendeta mendengar beberapa teriakan misterius di ruangan itu yang berasal dari lubang udara, lalu sebuah bayangan melintas, juga pintu yang tiba-tiba menutup dan mengunci dengan sendirinya. Rasa penasaran membuatnya ingin tahu, lalu melihat ke dalam lubang udara. Ketika itu segerombolan serangga keluar dari dalamnya, membuatnya terjatuh, lalu pintu terbuka dan sebuah suara memerintahkannya untuk pergi. Tanpa berpikir panjang, dengan ketakutan pendeta itu menuju mobil bergegas pergi dari sana. Melihat pendeta itu pergi, Catherine seakan berputus asa. Kemudian ia dikejutkan oleh Josh yang tiba-tiba saja berada di belakangnya. Malamnya pada jam yang sama, lagi-lagi Josh terbangun kembali mendengar bisikan, lalu keluar mendapati pintu gudang telah terbuka dan suara gonggongan hari dari dalamnya. Sebisa mungkin Josh menguatkan hati melawan bisikan-bisikan yang semakin lama semakin sering didengarnya. Hari ini adalah hari ke-28 mereka menempati rumah itu. Tampak kondisi mereka yang semakin berantakan, beberapa kejadian dan bisikan sangat mengganggu kejiwaan mereka. Catherine pergi menuju ke perpustakaan mencari informasi tentang keluarga Defoe dan tragedi yang menimpa mereka. Dan diketahuinya bahwa peristiwa itu terjadi tepat di hari ke-28 ketika keluarga Defoe tinggal di rumah itu. Hitungan waktu yang sama dengan Catherine yang pada hari ini menempati rumah itu di hari yang ke-28. Lalu mendapati sebuah tulisan yang sama dengan tulisan yang dilihatnya terukir di kulkas. Juga sebuah nama Kicem yang merupakan pemilik pertama rumah itu. Sedangkan Josh berada di gudang menatapi dinding kayu yang sebelumnya dikais oleh Hari, juga parit kecil yang terhubung ke dalam, membuatnya mencurigai bahwa di dalamnya terdapat sebuah ruangan lain ataupun rahasia yang belum mereka ketahui. Kemudian membuka papan, ia dikejutkan ketika mendapati beberapa ulat menempel di dindingnya. Di perpustakaan, Catherine mendapati sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Jeremiah Ketchum pada tahun 1600-an dan mendapati sebuah fakta bahwa rumah yang mereka tempati dulunya biasa digunakan sebagai tempat penyiksaan orang-orang Indian. Josh mendapati dinding beton di baliknya, lalu mengambil palu besar. Josh menghancurkan dinding dan mendapati sebuah ruangan gelap yang basah. Di dalamnya terdapat sebuah sel penjara bawah tanah, lalu ia dikejutkan oleh bayangan sosok manusia penuh darah dari dalamnya. Yang mana menurut buku yang dibaca oleh Catherine, ruangan itu dulunya digunakan sebagai tempat penyiksaan untuk sebuah pengorbanan ritual sesat. Josh terus dikejutkan oleh beberapa penglihatan masa lalu di ruangan itu. Hingga di ujung lorong, Josh mendapati sebuah pintu dengan seorang pria yang diduga adalah sosok Kicem di dalamnya. Diketahui bahwa Kicem menyayat lehernya di ruangan itu agar kehidupannya abadi di dunia ini. Dan Josh melihat semua kejadian itu dengan sangat nyata. Di tempat lain, Catherine mendatangi pendeta menanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi. Yang kemudian pendeta menyarankan kepadanya untuk segera membawa seluruh keluarganya pergi dari rumah itu sekarang juga. Dengan panik, Catherine menghubungi Josh memintanya berkemas dan bersiap pergi. Namun Josh yang ketika itu telah tampak berbeda tak menggubris perkataannya, bahkan menghancurkan telepon di hadapannya. Setibanya di rumah, Catherine segera menuju ke gudang dan mendapati Josh berada di sana. Cahaya senter membuatnya terkejut hingga terjatuh dan tersangkut di baling-baling perahu. Josh hanya dingin memperhatikannya karena dalam penglihatannya ia melihat sosok menyeramkan di dalam diri Catherine. Hingga suasana tenang, barulah Josh memutar baling-baling dan Catherine yang marah segera pergi meninggalkannya. Menemukan Chelsea di basement,
Di sana mereka dikejutkan ketika mendapati beberapa peti yang masing-masing telah ditulisi dengan nama mereka. Tiba-tiba Josh telah berada di belakang mereka. Catherine segera membawa Chelsea ke atas, lalu dibantu oleh Billy dan Michael mereka menutup pintu basement. Dari bawah Josh datang kepada mereka dengan senjata di tangannya, membawa anak-anaknya ke pintu keluar. Namun tiba-tiba secara misterius pintu itu tertutup dengan sendirinya, disusul oleh jendela-jendela yang ada di rumah itu. Terlihat baut jendela yang sebelumnya telah dipasang oleh Josh mengencang dengan sendirinya, seakan sosok jahat di rumah itu menghalangi mereka untuk pergi dari sana. Berlari ke lantai atas, Catherine membawa mereka pergi melalui jendela, menyusuri atap rumah dengan Josh yang mengikuti mereka dari belakang. Sebagai anak laki-laki, Billy berusaha melindungi ibu dan adik-adiknya. Menunggu kedatangan Josh, lalu ia memukulnya membuat Josh terjatuh dari atas sana. Dari balik jendela, Catherine dikejutkan oleh penglihatan sesosok pria menyeramkan menatap ke arah mereka, yang juga terlihat oleh anak-anaknya. Seakan semua penglihatan ini terasa begitu nyata. Josh bangkit lalu mengambil kapak menuju ke arah mereka tepat ketika Catherine tiba di bawah. Lalu menangkap Billy, Josh bersiap mengayunkan kapak, namun Catherine memukulnya, membuat Josh terjatuh dan kembali mendengar suara-suara yang terus memerintahkannya untuk menghabisi mereka. Juga berhalusinasi melihat sebuah bayangan mengerikan ketika ia menghabisi Catherine dengan kapaknya. Josh jiwanya hampir sepenuhnya dikuasai oleh sosok jahat di rumah itu. Sebisa mungkin meraih kembali kesadarannya. Dalam lemahnya, Josh meminta Catherine untuk menghabisinya demi menghentikan kejahatan yang akan terjadi. Namun Catherine memiliki cara lain, yaitu memukul Josh untuk menghilangkan kesadarannya. Kemudian mereka mengikat Josh lalu membawanya pergi menuju ke perahu di dalam gudang, berniat menyelamatkan Josh dengan membawanya pergi menjauhi rumah itu demi menghilangkan pengaruh jahat yang telah merasuki jiwa Josh. Sekian lama berlayar, mereka telah berada jauh dari rumah dan terlihat Josh yang telah meraih kembali kesadarannya meminta Catherine untuk tidak melihat kembali rumah itu dan melanjutkan perjalanan pergi dari sana. Di akhir film terlihat rumah itu secara misterius menata kembali barang-barang untuk menimbulkan pesonanya demi meraih kembali minat penghuni baru yang akan menjadi korban selanjutnya, dan film pun berakhir. Amityville House adalah rumah besar bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di New York. Kisah menyeramkan di rumah ini berasal dari peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1974 dan tercatat beberapa film telah dibuat berdasarkan kisah ini. Salah satunya adalah The Conjuring 2. Saat ini Amityville House telah menjadi tempat wisata horor yang terkenal di Amerika. Semua hal-hal janggal terus terjadi di waktu yang sama saat tragedi penembakan keluarga Defoe terjadi, yaitu tepatnya pada pukul 3.15 pagi. Keangkeran rumah itu menimbulkan beberapa pendengaran juga penglihatan yang mempengaruhi jiwa Josh. Di dalam penglihatannya, ia melihat sosok menyeramkan di dalam diri orang-orang terdekatnya, sehingga memicunya untuk melakukan tindak kejahatan, dan Catherine dengan kesabarannya membawa kisah ini menuju ke akhir yang berbahagia. Memulai kehidupan baru dari nol setelah semua uang dan harta mereka tinggalkan bukanlah sesuatu yang buruk jika dibandingkan dengan kembali bersama, merangkai kembali mimpi, dan hidup bersama orang-orang yang dicintainya. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan, dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.